Film dibuka dengan adegan Profesor Max yang sedang dikejar oleh seekor T-Rex. Ia berusaha kabur, namun langkahnya terhenti saat patahan gunung vulkanis menghadangnya. Profesor Max nekat melompat, namun sayangnya gagal dan terjatuh ke dalam lahar panas sambil memanggil Trevor. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi buruk Trevor sendiri. Trevor sendiri adalah seorang profesor sekaligus ahli vulkanologi. Selain menjadi dosen di Boston University, ia juga melanjutkan penelitian di laboratorium yang didirikan oleh mendiang kakaknya, almarhum Max Anderson. Sayangnya, Profesor Allen dari pihak universitas memutuskan untuk mencabut dana operasional laboratorium tersebut. Padahal tempat itu awalnya dibuat untuk riset prediksi retakan gunung berapi. Meskipun teori Max sampai saat ini belum pernah terbukti, Trevor menegaskan bahwa penelitian masih bisa berjalan karena beberapa sensor peninggalan Max masih aktif dan mendeteksi aktivitas vulkanis di 3 lokasi berbeda. Namun, Profesor Allen tidak bisa berbuat banyak karena keputusan universitas sudah final. How's that con drift class yours going? Sepulangnya ke rumah, Trevor yang masih lelah tiba-tiba kaget teringat bahwa hari itu kakak iparnya, Elizabeth, akan datang bersama Sean, anak dari mendiang Max. Kondisi rumah yang berantakan membuatnya buru-buru beres-beres. Sesampainya di sana, Elizabeth menitipkan Sean selama 10 hari karena ia harus mengurus kepindahan rumah ke Kanada. Ia juga berharap Sean bisa lebih dekat dengan pamannya, sekaligus memberi Trevor kesempatan untuk tidak terus hidup menyendiri. Sebelum pergi, Elizabeth memberikan kotak berisi barang-barang peninggalan Max. Saat masuk ke rumah, Sean tampak jijik melihat kondisi rumah pamannya, apalagi ketika menemukan celengan galon berisi recehan yang menumpuk. Trevor kemudian membuka kotak itu dan menunjukkan peninggalan ayah Sean. Ia menceritakan bahwa Max adalah ilmuwan hebat sekaligus sosok yang menginspirasi sejak kecil. Di antara barang-barang itu terdapat sebuah yoyo yang langsung diberikan kepada Sean, serta sebuah novel karya Jules Verne berjudul Journey to the Center of the Earth. Bagi Max, buku itu bukan sekedar fiksi, melainkan inspirasi. Ia bahkan percaya bahwa kisah tersebut ditulis berdasarkan pengalaman nyata seseorang. Ketika membaca buku tersebut, Trevor menemukan catatan Max yang berisi data sensor aktivitas vulkanik di berbagai lokasi. Hal ini membuatnya penasaran, hingga akhirnya ia dan Sean pergi ke laboratorium untuk mengeceknya. Saat menyalakan komputer, Trevor terkejut karena kondisi saat ini sangat mirip dengan situasi 10 tahun yang lalu. Saat Max menghilang, 3 sensor masih berfungsi. Namun, Sean justru melihat ada 4 titik di layar monitor. Sensor keempat itu berada di Islandia. Trevor menduga setelah Max membaca data anomali tersebut, ia pergi ke sana untuk menyelidiki dan hilang. Lokasi itu bisa menjadi petunjuk hilangnya Max. Mereka pun mendiskusikan kemungkinan adanya pipa vulkanik yang menghubungkan mantle dengan pusat bumi. Jika benar, Max mungkin sengaja ingin membuktikan teori dalam buku tersebut. Akhirnya, Trevor memutuskan berangkat ke Islandia. Ia sempat meminta Sean pulang ke Kanada kembali ke ibunya. Namun Sean menolak karena melihat ini sebagai kesempatan mencari tahu penyebab hilangnya sang ayah. Tapi Trevor beralasan tidak punya cukup uang untuk mengajaknya. Tetapi Sean justru menunjukkan celengan recehan pamannya yang mungkin cukup untuk biaya perjalanan. Singkat cerita, keduanya pun tiba di Islandia. Dalam perjalanan, Trevor meneliti catatan-catatan di dalam buku. Meski ada beberapa tulisan yang sulit dipahami, Sean kemudian mencoba membantu dengan mencarinya lewat internet. Hingga mereka menemukan nama seorang kepala institut vulkanologi bernama As Garrison. I knew it was a good thing to bring you, kid. Executive Director of the Askerson. Sesampai di sana, mereka menyewa mobil dengan tujuan ke ibu kota, tetapi justru tersesat dan malah menemukan sebuah rumah bertuliskan Institut As Garrison. Oh no, definitely. Alrighty. Setelah mengetuk pintu, muncullah seorang mbak-mbak bernama Hannah. Trevor menanyakan Profesor Argeson, namun Hannah menjelaskan bahwa ayahnya telah lama meninggal. Kebetulan, ia ternyata adalah putri kandung sang profesor. Trevor lalu memperlihatkan buku peninggalan Max yang diyakini berhubungan dengan ayah Hannah.
Saat itulah Hana mengungkapkan bahwa ayahnya seorang Verenian, yakni pengikut setia Julius Verni yang percaya tulisan-tulisannya adalah fakta. Bahkan, ia menunjukkan buku peninggalan ayahnya yang berisi catatan serupa dengan milik Max. Meski Hana kurang berminat membahas hal-hal berbau fantasi, Trevor tetap menyampaikan bahwa tujuannya ke Islandia adalah memeriksa sensor-sensor seismik yang letaknya berdasarkan petunjuk di dalam buku. Kebetulan, Hana adalah seorang pendaki gunung berpengalaman. Ia pun bersedia menjadi pemandu dengan bayaran $5.000 per jam. Call me Trevor. $5 a day? No problem. Accept rolls of quarters? Yeah. I mean, Keesokan harinya, mereka bertiga mulai mendaki gunung. Jalurnya cukup terjal, namun Hana yang terbiasa mendaki mampu memandu dengan mudah walau Trevor terus lemes mengikutinya. Setibanya di atas, Trevor segera menemukan sensor yang sudah merekam data seismik selama 10 tahun. Sayangnya, cuaca tiba-tiba memburuk. Hana dan Sean pun mencari tempat berlindung sementara Trevor masih berusaha mencabut sensornya. Ketika berhasil dilepaskan, petir mendadak menyambar dan terus mengikuti Trevor. Hana pun panik dan memintanya membuang sensor itu karena menarik sambaran petir. Dengan terpaksa, Trevor melepaskannya, lalu berlari masuk ke goa tempat Hana dan Sean bersembunyi. Namun, petir kembali menyambar tebing hingga runtuhannya menutup jalan keluar. Setelah pintu itu tertutup, mereka segera memeriksa kondisi masing-masing dan berusaha memindahkan batu yang menutup jalannya. Sayangnya lagi, usaha itu sia-sia karena ukurannya terlalu besar. Untungnya, Hana membawa peralatan lengkap. Meski tetap saja, mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum situasi semakin memburuk. Trevor kemudian mencoba mencari jalur lain, namun nyaris terjatuh ke lubang dalam jika saja Hana tidak cepat menolongnya. Saat itu pula, ia menemukan papan peringatan yang meminta siapapun untuk menjauhi lubang tersebut. Hana justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, tulisan itu bisa saja menjadi petunjuk menuju tambang tua yang mungkin mengarah ke jalan keluar. Untuk mengetahui kedalamannya, Trevor menjatuhkan suar dan minta Sean menghitung lamanya suara jatuh. Tanpa sengaja, api dari suar mengenai dinding gua hingga meledak. Rupanya, dinding itu mengandung magnesium yang sangat mudah terbakar, sehingga mereka sepakat untuk tidak lagi bermain-main dengan api. Sebagai gantinya, Hana meminta Trevor memakai lampu darurat. Setelah memastikan jurang itu tidak terlalu dalam, Hana mengeluarkan tali dan mengajak mereka turun. okay, John. Bottom's right here. Dan dugaan Hana pun benar. Mereka kini berada di dalam tambang tua yang sudah lama ditinggalkan. Wanted. That's pretty big. Di ujung tambang, Hana menemukan generator tua yang ternyata masih berfungsi. Nyala lampu itu memudahkan mereka melihat jalan dan kebetulan ada jalur kereta tambang yang bisa mempercepat perjalanan. Up the street. Awalnya terasa menyenangkan, seperti menaiki odong-odong, tetapi semakin jauh jalurnya semakin menurun dan kereta melaju sangat cepat. Masalah pun muncul ketika jalur di depan ternyata terputus. Dengan sigap, Hana menambah kecepatan agar mereka bisa melompatinya. Namun akibatnya, ketiganya justru terpisah di jalur berbeda. Trevor segera meminta Hana melompat ke keretanya karena lintasan yang ia lalui sudah habis. Hana pun mengikatkan tali pada dirinya dan Trevor, lalu melompat agar mereka bisa selamat sebelum kereta menghantam dinding dan mereka berhasil selamat. Sesaat setelah tabrakan, Sean melihat kilauan di dinding yang ternyata adalah berlian. Trevor menjelaskan bahwa kristal biasanya terbentuk di lubang vulkanik, yang berarti jalur ini bisa mengarah ke mulut gunung. Namun tiba-tiba terdengar suara tertakan. Dan ternyata mereka berdiri di atas lapisan bebatuan tipis. Hana pun meminta mundur perlahan, tetapi Sean yang diam-diam mengambil beberapa belian justru menjatuhkannya,
yang membuat lapisan itu runtuh dan mereka bertiga pun terjun bebas ke lubang yang sangat dalam. Mereka jatuh sangat jauh hingga Trevor bisa menjelaskan bahwa saluran itu tidak berujung. Akan tetapi, jika teori buku Julius Verne benar, dinding saluran yang tergerus air akan menyempit dan membentuk jalur miring sehingga bisa memperlambat jatuh mereka. Dan dugaan itu terbukti. Mereka meluncur hingga akhirnya terjebur ke air bawah tanah. Setelah menyelam dan muncul kembali ke permukaan, mereka mendapati sekumpulan burung bercahaya yang seharusnya sudah punah jutaan tahun lalu. Electric birds? Seekor burung bahkan mendekati Sean seolah menyapanya. Ketiganya kemudian mengikuti arah terbang burung hingga sampai di ujung goa. Di sanalah mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa, sebuah dunia tersembunyi di pusat bumi, lengkap dengan kehidupan yang masih bertahan ribuan mil di bawah permukaan. Was right! Penemuan itu menjadi bukti nyata bahwa apa yang ditulis Julius Verne benar adanya, sekaligus menguatkan keyakinan Max dan Profesor Asmulet, maksudnya As Garrison, selama ini. Semua yang mereka lihat ternyata persis seperti yang tertulis dalam buku tersebut, mulai dari air terjun hingga tanaman purba yang tumbuh di sepanjang tempat itu. Hal ini pun membuat mereka yakin bahwa seseorang memang pernah datang sebelumnya, lalu menceritakan semuanya kepada Friend agar dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Buku itu menjadi petunjuk utama bagi mereka untuk bisa keluar dari dunia ini. Saat melewati hutan dengan jamur-jamur raksasa, Sean menemukan seutas tali menggantung, bukti nyata bahwa manusia pernah menginjakkan kaki di sini. Lebih jauh ke dalam, mereka mendapati barang-barang yang sengaja ditinggalkan. Sean lalu menemukan sebuah tas berisi buku catatan yang segera menunjukkannya kepada Trevor. Setelah diperiksa, ternyata catatan itu adalah milik mendiang ayahnya, Max. Tak lama kemudian, Hannah memanggil mereka setelah menemukan jasad manusia yang diduga kuat adalah Max. Trevor memastikan hal itu ketika membaca catatan terakhir sang kakak yang menuliskan bahwa dirinya tidak sempat keluar dari tempat tersebut. I promised myself I would be home. Now. Dengan penuh hormat, mereka memberi pemakaman sederhana. Lalu Trevor membacakan pesan terakhir Max sebelum akhirnya beristirahat sambil mempelajari petunjuk bagaimana cara bertahan hidup dan cara agar bisa keluar dari sana. Di dalam catatan itu tertulis bahwa mereka kini berada di sebuah kantong udara raksasa yang dikelilingi oleh magma. Seiring meningkatnya aktivitas gempa, magma tersebut akan mengubah tempat itu menjadi oven raksasa. Suhu pun perlahan naik dan batas maksimal manusia hanya mampu bertahan hingga 135 derajat. Saat pertama tiba, suhu masih 82 derajat, namun kini sudah mencapai 95 derajat. Menurut Max, jalan keluar berada di seberang lautan yang terbentang di samping mereka. Di sanalah terdapat sungai serta geyser yang bisa mengantar menuju permukaan. Namun, waktu yang tersisa hanyalah 48 jam sebelum mereka terpanggang. Sean kemudian menunjukkan gambar dalam buku yang menggambarkan cara penjelajah terdahulu keluar dari sana, yaitu dengan membuat perahu. Dengan memanfaatkan bahan-bahan seadanya, mereka pun membangun perahu sederhana. Arus panas di atas lautan bisa memanfaatkan untuk mempercepat perjalanan mereka. Sebelum berangkat, Trevor memberikan Sean sebuah kompas peninggalan Max, sambil berpesan agar ia bisa pulang ke rumah dan menepati janji yang dulu tidak sempat dipenuhi oleh ayahnya. Setelah persiapan selesai, mereka mengibarkan layar dan mulai menyeberangi lautan. Namun, perjalanan tidak berjalan mulus. Beberapa jam kemudian, badai datang bersama hujan deras, kilat, dan suara gemuruh yang menakutkan. Keadaan semakin parah ketika kawanan ikan predator purba muncul dan menyerang perahu mereka. Sean dan yang lain pun berusaha melawan, bahkan memukul ikan-ikan itu layaknya bermain bisbol. Hingga akhirnya, seekor ikan raksasa muncul memangsat kawanan yang ikan menyerangkan itu, membuat keadaan semakin kacau. Dalam kondisi terdesak, Hannah dan Trevor berusaha mengendalikan layar secara manual.
Namun angin yang semakin kencang membuat tali terlepas. Sean berusaha meraihnya, tetapi tiupan angin justru semakin kuat hingga membuatnya terbang terseret layar itu. Beruntung, Sean terdampar di pantai dengan selamat, meski harus berpisah dari Trevor. Ajaibnya, burung percaya yang sejak awal mengikuti mereka kembali muncul, seolah-olah ingin menunjukkan jalan bagi Sean. Untuk melanjutkan perjalanan, ia harus melewati bebatuan magnet raksasa yang melayang di depannya. Meski penuh kesulitan, akhirnya Sean berhasil melewati rintangan tersebut. Sementara itu, Trevor dan Hannah juga berhasil mencapai pantai lalu terus berjalan sambil mencari Sean. Namun saat istirahat, Mimi, tanpa diduga, mereka diserang oleh tumbuhan pemakan daging. Karena lengah, Hannah pun tertangkap, tetapi Trevor segera menolongnya hingga keduanya bisa melanjutkan perjalanan. Mereka kini semakin dekat dengan sungai dan geyser. Namun Trevor meminta Hannah pergi lebih dulu sementara ia mencari Sean. Di sisi lain, Sean yang keluar dari celah bebatuan sampai di lokasi penuh tulang berulang binatang purba. Saat itulah seekor T-Rex muncul dan langsung mengejarnya. Sean berlari dan melompat ke sebuah lubang, tetapi dinding batunya jebol dihantam oleh T-Rex. Teriakan Sean membuat Trevor datang menolong. Ia menjebol tembok dan berhasil menyelamatkan Sean. Sayangnya T-Rex itu juga menjebolnya, lalu keduanya kabur dari kejaran sang T-Rex itu. Dengan siasat cerdik, Trevor memancing T-Rex itu ke lapisan bebatuan tipis hingga runtuh dan menenggelamkannya. Setelah lolos, mereka akhirnya tiba di sungai mendidih dan bertemu dengan Hannah. Mereka pun menelusuri sungai itu. Sayangnya, mereka malah meluncur ke arah yang lebih sempit hingga kehabisan air dan terjebak ke saluran pipa vulkanik. Celakanya, magma di bawah mereka terus naik. Sean menyadari seharusnya ada semburan geyser yang bisa menjadi jalan keluar. Geyser sendiri adalah sebuah fenomena yang terbentuk dari pemanasan air tanah oleh batu panas. Air yang berada di dalam reservoir akan mengalami pemanasan hingga membentuk banyak uap air. Ketika air mendidih dan uap air semakin banyak, tekanan akan meningkat dan terjadilah semburan geyser. Nah, geyser itulah yang seharusnya menjadi titik mereka untuk kembali ke permukaan. Namun, mereka terlambat karena letusan baru saja terjadi. Saat situasi semakin genting, Hannah melihat dinding rembesan air yang bisa dipakai sebagai solusi. Trevor pun menyalakan suara dan meledakkannya. Aliran air yang bercampur dengan magma hingga tercipta tekanan uap menciptakan semburan besar yang melontarkan mereka keluar. Mereka akhirnya keluar melalui mulut gunung Vesuvius di Italia dan mendarat di sebuah kebun anggur. Setelah itu, Trevor meminta Sean agar menjaga rahasia dengan berkata pada ibunya kalau pamannya hanya membawanya jalan-jalan ke Italia. Di situ pemilik kebun sempat marah, tetapi Sean memberinya berlian untuk mengganti kerusakan kebunnya dan buat beli mendoan. Di momen itu, Hannah pun langsung menempelkan bibirnya di bawah hidung Trevor. Beberapa bulan berlalu, Trevor kembali bekerja di laboratorium lamanya dan membangun kembali Institut Asgerson berkat berlian yang mereka bawa. Namanya pun diakui sebagai penemu besar abad ini. 10 hari kemudian, Sean harus pulang ke Kanada meski enggan berpisah dari pamannya. Diam-diam, ia membawa burung biru bercahaya sebagai teman. Bagi Sean, Trevor dan Hannah, petualangan itu memberikan banyak hal berharga,
termasuk penemuan tentang Max. Kini Trevor tak lagi sendiri karena Hannah memilih mendampinginya membangun institut peninggalan ayahnya. Sebelum berpisah, Trevor memberi Sian sebuah buku berjudul Atlantis. Isyarat bahwa perjalanan mereka belum berakhir karena setiap perjalanan, kata Mbagong, betapapun berbahayanya, akan selalu menyimpan pelajaran berharga. Keberanian kebersamaan dan keyakinan akan membawa kita menemukan jalan pulang. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Journey to the Center of the Earth. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.